Ya kadang-kadang beliau yang ekstrovert ini kan idenya suka loncat-loncat, terus kemudian sangat kreatif gitu. Jadi tiba-tiba habis memutuskan sebuah program misi, kita sedang menjalankan sesuatu, itu tiba-tiba secara verbal ada perubahan di tengah. Sampai kita harus ingatin, Pak, maaf boleh minta tertulisnya Pak buat pegangan. Jadi seperti itu. Jumpa lagi dalam Leadership Toolbox Podcast bersama saya Ronald Tuhatu, seorang psikolog organisasi dan konsultan sumber daya manusia. Nah, hari ini saya kedatangan dua tamu istimewa, tidak satu tapi dua. Pertama-tama Mbak Asri Wijayanti, apa kabar Mbak Asri? Baik, terima kasih. Kemudian Mbak Susan Chandra Dewi, Baik, terima apa kasih. kabar? Ya. Nah, apa yang menarik atau istimewa dari kedua orang ini adalah mereka sama-sama introvert kalau kita bicara melalui tipologi MBTI. Nah, hari ini kita akan mencoba berbicara tentang perbedaan antara introvert dan extrovert secara lebih kasuistik. Karena banyak yang mengatakan bahwa kalau orang introvert tuh nggak bisa berbicara atau pendiam orangnya. Nah, kalau orang ekstrovert seperti saya ini kerjaannya bicara terus ya. Ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Kalau kita lihat definisi yang sebenarnya tentang introvert adalah orang yang introvert itu adalah orang yang lebih memfokuskan pada energi dari dalam dirinya dan proses berpikirnya adalah secara internal. Nah, itu adalah definisi utama tentang orang introvert. Tetapi di sini saya akan menghadirkan Mbak Susan dan Mbak Asri, yang mana Mbak Asri ini adalah seorang pakar komunikasi, sedangkan Mbak Susan adalah seorang librarian, pustakawan. Nah, tentunya dalam pekerjaan sehari-hari Mbak Asri harus banyak berbicara atau mengungkapkan isi hati atau pikirannya melalui kata-kata atau tulisan. Nah, kita langsung saja nih, Mbak Asri. Ya. Kalau Mbak Asri melihat diri Mbak Asri ya, Ya. merasa sebagai seorang introvert itu seperti apa sih? Sebagai seorang introvert, sebetulnya kalau bicara sebagai seorang introvert ketika saya masih kecil dulu, Iya. ya sampai besar juga sih, saya merasa sangat nyaman ketika berada dengan diri saya sendiri. Artinya seperti apa tuh? Nyaman dengan diri sendiri seperti apa? Contohnya? Misalnya waktu saya masih kecil, Iya. biasanya kan kalau sore-sore anak-anak pada suka bermain keluar bersama teman-teman. Saya kurang suka main bersama teman-teman. Zonanya Mbak Asri lebih asik dengan apa? baca buku, Baca buku, oke. di rumah berkebun sendirian. Mhm. Jadi bagi saya ketika saya habis bergaul dengan teman-teman, rame dan ngobrol banyak, terutama kalau kita tidak betul-betul akrab, begitu itu selesai rasanya lelah sekali. Oke, jadi melelahkan ya ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Iya. Tapi Dan, kalau emang harus memerlukan, nggak masalah ya? akhirnya terlatih. Oh, terlatih, oke. Iya. Iya, karena ketika kemudian di sekolah hingga SMA, kuliah dan seterusnya itu saya bergabung dengan beberapa organisasi. Iya. Di dalam organisasi mau tidak mau kan kita harus terlatih untuk bicara, mengungkapkan pendapat, bersosialisasi, menjalankan program bersama-sama. Jadi mau tidak mau saya menarik diri dari zona nyaman itu. Tapi memang sejujurnya meskipun aktif di organisasi, ketika kembali ke rumah saya juga orang yang lebih suka di kamar atau melakukan pekerjaan yang sendirian, memasak, Oke. baca lagi, Jadi berkebun asik lagi. dengan dunia diri sendiri ya? Iya, sama ini ya, banyak memikirkan hal sampai ke detil-detilnya. Iya. Iya, saya senang sekali melakukan hal seperti itu. Nah, kalau Mbak Susan, apa pengalaman hidupnya sebagai seorang introvert? Mulai dari kecil sampai saat ini? Iya, hampir sama sih sama Mbak Asri. Tapi memang saya ingat dari kecil itu saya orangnya pemalu. Iya. Ditanya sama orang itu nggak menjawab. Kenapa tuh, Pak? Pemalunya karena apa? Ada perasaan minder kah atau memang merasa lebih nyaman dengan tidak nyaman ketika harus berinteraksi dengan orang lain? Saya nggak tahu juga kenapanya ya, tapi rasanya ya memang tidak ada keinginan untuk menjawab karena saya merasa itu nggak perlu gitu ya. Iya. Jadi ya sudah ditanya apa-apa, ya saya mendengar, ya saya memahami bahwa saya ditanya, tapi tidak harus gitu, bukan kewajiban untuk menjawab gitu ya. Gitu. Terus pemalu, pendiam. Kegiatan apa yang lebih disukai pada waktu mulai berkembang dari kecil remaja Iya. sampai saat ini? Sama Lebih banyak ya, bersifat pribadi atau dengan orang lain? Bagaimana? betul, dengan pribadi ya, Mhm. seperti membaca itu. Saya lebih suka membaca daripada menonton TV. Oh, bahkan
Daripada Iya. nonton TV meskipun sendirian lebih suka membaca ya. Iya. Oke. Sampai- Mbak Asri juga sama. Iya. Tapi sekarang berubah ya. Sekarang saya lebih suka menonton TV daripada membaca. Atau nonton Ada YouTube. YouTube. Kalau saya, YouTube. karena lebih fokus kan. Betul, betul, Ah, betul. oke, Sangat oke. bener banget. Karena sekarang juga ada audiobook ya. Ah, Iya, iya, iya. Tapi tetap lebih suka baca daripada audiobook sih saya. saya Kalau gimana? mungkin juga Iya, baca lebih. atau kalau deket-deket mau tidur saya dengar audiobook. Oke. Nah, oke. Sekarang setelah Anda masuk dalam suatu organisasi, ketika berinteraksi dengan orang lain, rasanya seperti apa sih? Hmm. Siapa dulu nih? Ya, Mbak Susan, kita ke Mbak Susan. Mas Susan. Iya, ada beberapa masa atau beberapa saat yang kayaknya memang aduh saya harus berkomunikasi di depan orang banyak ya. Jadi aduh saya tersiksa sekali gitu ya. Seberapa cepat Ada. Anda harus beradaptasi untuk bisa dapat meskipun Mbak Susan kan sebagai seorang pustakawan ya mungkin tidak terlalu seaktif Iya. Mbak Asri ya, Iya. tapi ketika harus berinteraksi itu adaptasinya berapa lama perlu waktu? Kalau untuk bidang saya merasa selama bidangnya saya kuasai, saya bisa segera bereaksi cepat gitu ya. Oke. Saya harus bicara apa, ya saya bisa. Dan saya selalu ingat pada dasarnya secara normal kan Iya. pun harus begitu. Jadi Hmm. saya mempelajari bahwa saya harus bereaksi seperti itu, saya harus bereaksi cepat. Tapi misalkan di sebuah meeting, ketika saya mendapat giliran bicara, itu deg-degannya. Oke. Ah, Meskipun di giliran bidangnya saya. dikuasai. Iya, kadang-kadang tetap ya. deg-degan. Karena faktor Aduh, apa yang giliran deg-degannya? Giliran saya nih gitu. Mungkin memang tidak terbiasa saja ya. Ya. Tidak terbiasa bicara dan ya seperti tadi merasa tidak ada kewajiban untuk menjawab pertanyaan Oh, dari oke. kecil ya. Tapi waktu sejak kecil bergaul nggak dengan orang lain? bergaul. Nah itu gimana waktu pola pergaulan seperti apa? Main sama-sama, tapi bicara sedikit. Oke, jadi tetap main sama teman-teman tapi bicara sedikit. Iya. Apa tanggapan mereka terhadap Mbak Susan? Nggak ada sih, tapi saya sempat ingat karena saya saking diamnya, Iya. ada juga beberapa teman yang sepertinya membuli ya. Jadi kayaknya nih anak nggak respon nih, terus ya udah malah dibecandain, dan saya hanya diam saja gitu. Oke. Jadi itu terbawa mungkin sampai sekitar usia sekolah SMP ya. Tapi pada dasarnya saya senang bergabung dengan teman-teman yang ramai di lingkungan yang ramai. Jadi tidak menarik diri ya? Tidak, Oke. tapi di dalamnya itu saya tidak Tidak akan gitu. aktif seperti orang ekstrovert. Betul, jadi Oke, lebih betul. kalem, lebih diam, tapi saya menikmati Tapi tetap ingin kebersamaan itu. oke. Nah kalau Mbak Asri sejak kapan tuh mulai beradaptasi untuk meskipun introvert tapi lebih lebih introvertnya tidak pada titik yang paling kiri tapi sudah agak setengah ekstrovert. Dari SD mungkin ya, bukan dari TK. Oh, Orang tua saya melatih saya untuk berani tampil. oke. Jadi ada peran orang tua di sini ya Iya. untuk melatih. Jadi memang didorong untuk latihan manggung. Misalnya dari TK saya sudah nyanyi di acara perpisahan. Oke. Tapi Jadi sebetulnya saya tetap saya mengingat diri saya waktu TK juga saya tidak ingat saya ngobrol dengan teman-teman atau apa. Bermain pun dulu kalau rebutan mainan sering saya didorong, saya yang kalah. Sama dibully. Dan tidak melawan. Anehnya itu ketika SD kemudian kebetulan karena prestasi akademiknya terhitung bagus, Iya. ranking 1. Kalau di SD kan dulu kalau anak-anak ranking 1 kan biasanya terus dikirim untuk ikut lomba-lomba. betul betul. Sebetulnya saya tetap masih pemalu, tapi orang tua saya melatih, terutama ibu. Jadi melatih bagaimana tampil misalnya baca puisi di depan Orang banyak orang, Iya. supaya nggak grogi, lihat di atas ini Dahinya. gitu, terus Oke. di dahi. Kemudian bagaimana membangun intonasi, jadi akhirnya yang terjadi ketika saya harus berhadapan dengan orang banyak di atas panggung, Iya. saya fokus terhadap apa yang harus saya lakukan di panggung, bukan ke orang-orangnya. Oke, tetap ya. Jadi tampilannya ekstrovert tapi tetap Iya. jiwa introvertnya di dalam. Tapi tetap ketika ada masa ketika ayah saya habis meninggal saat Iya. saya umur 12 tahun, sangat sulit untuk kembali tampil ke depan. Jadi saya merasa kayak ya memang nggak pengen ke depan. Oke. Cuman ketika SMA saya bertekad untuk kembali menjadi Asri yang berprestasi lagi dan aktif lagi. Saya akhirnya ikut ekstrakurikuler. Nah ini saya tetap menjadi anak yang pemalu, tapi memang sungguh-sungguh ketika sudah mengikuti sesuatu yang saya ikuti. Oke. Hingga akhirnya saya ikut kegiatan Palang Merah Remaja. Iya. Terus pas pemilihan ketua
palang merah remaja di sekolah saya terpilih jadi ketua. Oke. Saya panik, saya nangis. Ketakutan apa yang Mbak Asri rasakan pertama kali ketika dipilih jadi ketua? Apa yang menakutkan? Takut nggak bisa, takut Bisa apanya? takut tidak cukup pantas, karena saya kan backgroundnya meskipun SD cukup aktif, kemudian udah rajin ikut lomba. SMP ketika bapak habis meninggal kan betul-betul nggak aktif. Nah, orang yang juga maju di pemilihan calon ketua PMR itu Ya. adalah orang yang SMP-nya dia sudah aktif berprestasi. Oke. Kalau ngomong berani banget di depan orang. Saya masih di depan orang kembali lagi kayak teriset untuk aku harus ngomong apa, aku harus gimana, grogi banget. Betul. Terus akhirnya untung saya punya pelatih PMR Ya. yang waktu itu beliau mahasiswa komunikasi dan juga humas untuk PMI Kota Semarang. Ya. Beliau yang melatih saya lagi untuk berani ngomong lagi. Oke. Jadi ada role model ya? di Iya, sini ya? pas saya nangis gini, kalau teman-teman kamu sudah milih jadi ketua, Iya. kenapa kamunya nolak? Ayo harus berani, gini berarti orang-orang percaya sama kamu, gini, nanti diajari lagi. Sampai akhirnya saya selalu dibawa untuk rapat-rapat di tingkat kota Semarang pada waktu itu. Nah, kalau rapat, untuk melatih saya berbicara, Iya. pelatih saya itu sampai bikin ini, secari kertas, Ah. dia akan nulisin pertanyaan, Asri tanya. Jadi latihan ya, benar-benar dilatih. Mbak Asri di coach ya oleh Pelatih sang saya. pelatih ini, dan diberikan masukan cara sampai diberikan kalimat tertentu untuk mulai beradaptasi. Diberikan pertanyaan Pertanyaan exactly yang- yang harus dibacakan. Iya. Jadi harus latihan. Saya Asri Wijayanti dari PMR SMA 2 Semarang. Pertanyaan saya adalah gini-gini. Jadi dilatih betul-betul memang Ada didorong. proses pelatihan. Iya. Tapi akhirnya karena melihat beliau yang bekerja di bidang humas dan waktu itu juga jadi jurnalis freelance di media lokal di sana, saya melihat dunia komunikasi tampaknya menarik ya. Saya akhirnya jadi punya mimpi untuk bekerja di bidang komunikasi lagi. Ya, ya. Hingga akhirnya lama-lama ya terbiasa terlatih waktu kuliah, Nah, bergabung dengan radio kampus pada waktu itu, kemudian organisasi mahasiswa juga. Kalau yang di radio ini kadang-kadang orang kan berpikir introvert masa sih bisa ngomong. Menurut saya Iya. justru kalau kita siaran radio itu nyaman sekali, Ah. karena kita cuma menghadapi Ya, mikrofon. nggak harus bukan Iya. orang ya. Menurut saya itu adalah pekerjaan yang cocok untuk seorang introvert. Oke, betul. Apalagi kalau kita mau siaran, Dalam kita- ruangan tersendiri lagi ya. betul, menyiapkan naskah Ya siaran. kan, gitu. kalau baca kan nggak kelihatan kan Iya. oleh pendengar ya. Dan ternyata di buku Quiet itu yang membahas tentang introversion, orang-orang yang introvert, ternyata memang banyak orang yang Broadcaster salah yang tangkap. baik ya. Banyak broadcaster yang introvert ternyata. Terus saya Baik. merasa, oh iya ya. Jadi Begitu ada sih. unsur belajar ya. Dan tadi Mbak Susan mulai sebenarnya nyaman dengan orang, tidak menarik diri, tetapi tidak aktif di Ya. dalam lingkungan itu. Tidak seaktif orang ekstrovert. Ekstrovert, baik. Iya. Nah, sekarang kita maju ke depan nih. Kalau Mbak Asri, apa pengalaman pertama ketika harus atau pengalaman yang paling diingat ketika mengalami kesulitan karena gaya Mbak Asri yang introvert dan berhadapan dengan orang yang berbeda gaya? Mungkin karena sejak kecil dan SMA itu saya juga sudah terlatih untuk menjadi introvert di luar. Ya, Sepertinya belum pernah ada masalah di mana saya tidak berhasil menyampaikan apa yang saya maksud dan apa yang saya inginkan. betul. Sekali lagi karena didikan orang tua saya, ibu terutama, untuk menyampaikan segala sesuatu dengan detail. Kalau mau ngomong harus dicatat. Itu Iya. selalu ibu saya ngajarin seperti itu. Jadi kemudian waktu SMA di coach sama pelatih saya, ikut rapat, mempunyai catatan dan seterusnya. Ya, Sehingga ketika akhirnya di dunia kerja pun saya juga sudah terbiasa untuk seperti itu. Apalagi juga sudah siaran di radio kampus. Jadi untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan secara detail, kebetulan belum pernah ada masalah. ya, ya. Kalau untuk memahami orang lain yang berbeda gaya, Karena mungkin saya berada di dua spektrum, ya, mungkin juga tidak ada masalah untuk memahami. Cuma memang masalah yang pernah muncul, kalau saya ingat lagi, adalah ketika akhirnya saya menjadi supervisor. ya. Saya orang yang detail, saya orang Oke, yang ya. Tipikal orang ini ya, introvert ya. dan lumayan sih, saya strict. Jadi kalau misalnya dulu saya pernah di posisi untuk mensupervisi staff di Iya. stasiun radio saya, di mana semua orang kan sudah punya job description. Betul. Jadi ada yang jadi produser, ya sudah duduklah di produser. Suatu hari produser kami yang tidak pernah menjalani training untuk siaran, Ya. tiba-tiba bersuara di mikrofon ikut siaran.
Oke. Nah, itu ketika saya tegur, beliaunya tersinggung. Dia orang yang ekstrovert yang Oke. mungkin agak impulsif untuk memutuskan tiba-tiba dia siaran seperti Ya. itu. Tapi menurut saya itu sih bukan karena introvert extrovertnya, tapi lebih karena standar profesionalitas Berbeda. kita berbeda. Mhm. Kalau memiliki masalah di dunia pekerjaan dengan menjadi introvert atau extrovert, kebetulan belum pernah. Di beberapa kesempatan juga saya memiliki supervisor yang extrovert, tapi saya beruntung bahwa supervisor extrovert saya itu adalah orang yang sudah berilmu, punya pemahaman yang dalam tentang bidang pekerjaan kami, Ya. sehingga ketika beliau bicara, berpikir sambil berbicara, yang keluar ya udah dengan knowledge yang sangat mumpuni begitu. Jadi ya meskipun kadang-kadang meledak terus oh ya, terus kadang-kadang oh jadi kita laksanakan apa enggak ini? Bentar Pak. Jadi Gitu. diskusinya tuh memang tipikal orang ekstrovert adalah berbicara, ketika berdiskusi berbicara itu udah merupakan proses Iya. untuk ini ya. Nah, Itu bagusnya Anda merasa berisik atau enggak sih? seru sih. Oke. Apalagi kalau yang atasan saya yang saya ingat ini, jadi beliau juga ketika sambil berbicara beliau selalu nulis. Oke. Jadi kalau meeting Brainstormingnya langsung ya. brainstormingnya langsung. Oh tapi yang melelahkan bagi saya meetingnya bisa lama sekali karena idenya lompat kemana-mana. Terus jadi Pak, Welcome to the extrovert world. iya, tapi itu bagi saya seru, menarik karena Ah. banyak ide bagus yang keluar yang mungkin bisa diaplikasikan di tempat lain atau di program yang lain. Oh, Iya. kalau masalah ada sih mungkin ya suatu. Tadi sempat cerita ya, akhirnya jadi ingat ketika di sebuah kegiatan. Saya dulu bekerja di bidang penanggulangan bencana. Iya. Ya ada teman yang memang mengambil keputusan dengan yaitu making decisions as this person goes gitu. Terus Oke. kemudian saya cuma mengingatkan dia untuk tolong dipikir lagi gitu. Iya. Dan orangnya marah, impulsif, langsung pergi di tempat begitu saja. Jadi ada Orang ekstrovert tuh punya kecenderungan seperti itu. dan orang introvert kadang-kadang kalau memang sudah kepepet untuk menyampaikan apa yang disampaikan, kayaknya mungkin bisa menyinggung yang ekstrovert ini ya. Iya, Jadi iya, mungkin betul. itu kejadian kedua saya yang dimana saya menyampaikan apa yang semestinya perlu dilakukan, kemudian rekan ekstrovert saya tersinggung. Nah sekarang Mbak Susan, pernah nggak punya pengalaman ketika harus menghadapi perbedaan gaya tersebut dan berdampak kepada kerjaannya? Oke, mungkin kalau gaya ya biasanya yang Hmm. suka membuat mungkin ada kita sedikit salah paham atau konflik ya. Iya. Kalau saya kan misalkan mempunyai rencana atau apa tuh biasanya sudah di planning dulu gitu Ya. sebelumnya sampai detil Sudah dulu dipikirkan gitu. ya, tipikal Gitu. orang-orang ini ya, Tapi introvert. tapi mungkin kekurangan saya adalah tidak bisa menyampaikan secara detail semuanya disampaikan karena saya mengharapnya ya cukuplah ini seperti ini lalu harapan saya dia udah mengerti gitu dengan apa yang saya Ini bosnya tipe apa bosnya? Kira-kira perkiraan. saya lihat sih dia tidak introvert ya. Oke, Ada ya. juga yang introvert, tapi yang tidak introvert itu justru sepertinya menunggu-nunggu gitu. Saya ini mau ngomong apa nih gitu. Sementara saya sendiri Oh, menunggu. jadi dia cenderung mendapatkan laporan secara verbal Ya, gitu ya. mungkin begitu. Nah, sementara saya lebih suka dalam bentuk tulisan Masukin atau laporannya. juga saya sebetulnya punya sesuatu yang bisa sampaikan secara verbal, tapi saya tetap memerlukan apa ya istilahnya Detailnya secara tertulis ya. bukan seperti saya inginnya diundang untuk saya bisa menyampaikan Oh, itu oke. gitu dan saya selalu menunggu konfirmasi bahwa ya diterima gitu planning kamu atau rencana kamu. Nah itu tuh kadang-kadang ada bos yang tidak mengkonfirmasi seperti itu dan sudah mengharapkan bahwa ya sudah tinggal jalankan saja ya itu kan bagi saya ini boleh nggak sih sebetulnya ini Nggak ada kita pegangannya sudah- kan, gitu. iya. Oke. Sama Mungkin nih pernah seperti ngalamin yang kayak gini juga. Iya, iya, iya. Ada juga ya. Ada. Mungkin gimana kalau dia? Iya kadang-kadang beliau yang ekstrovert ini kan idenya suka loncat-loncat terus kemudian sangat kreatif gitu. Jadi tiba-tiba habis memutuskan sebuah program misi, kita sedang menjalankan sesuatu, itu tiba-tiba secara verbal ada perubahan di tengah. Sampai kita harus ingatin, Pak, maaf boleh minta tertulisnya Pak buat pegangan. Jadi seperti itu. Kadang-kadang juga lelahnya karena Iya, banyak iya. perubahan-perubahan Ya, di seperti tidak pasti ya untuk kita. di tengah jalan. Nggak Jadi enak gitu, kalau nggak nyaman. kalau misalnya ada sebuah instruksi, kita akhirnya jadi terbiasa. Berubah lagi nggak nih Ya, kira-kira di tengah gitu? menunggu ya. Jadi menunggu kira-kira nih, wah ini kayaknya nanti
pasti ada perubahan. Dalam Ha-ha. arti ini belum fix 100%. Sama harus dijalankan sampai seberapa persen Dan- dulu. Takutnya kita sudah jalan dengan rencana itu tiba-tiba terus nanti berubah total, mengulang lagi. Iya, mengulang dari awal. Itu yang saya pernah rasakan sama pimpinan yang Ya, extrovert yang ya. mungkin. Karena Iya. mereka dinamis ya, karena mereka berpikir Iya secara betul juga sih. Iya. Pernah juga merasakan hal yang sama sehingga merasa insecure ya. ya. Ini saya mengumurkan apa karena kok berubah di tengah-tengah, lalu kenapa yang kemarin itu, tapi saya juga tidak berani menanyakan. Nah, bagaimana antisipasinya? Kalau Mbak Susan nggak berani, itu mungkin Hmm, culture di organisasi tersebut ya. hmm. Tapi kalau dalam situasi seperti itu, kira-kira apa yang terpikirkan oleh orang introvert nih, menghadapi orang extrovert? Ini kan, Sebetulnya- "Oh, introvert nih, saya extrovert." Sebetulnya kalau di kepala sih secara harusnya kan saya menanyakan saja gitu kan Iya. konfirmasinya, tapi ada beberapa hambatan yang mungkin tidak terlatih aja ya. Iya, iya, Tidak iya. terlatih, padahal tahu gitu. Ini kalau pengen tahu jawaban pastinya ya tanya saja gitu. Iya. Tapi mungkin ada juga beberapa pengalaman sehingga saya tidak berani bertanya ya. Mungkin ada juga mungkin dari diri sendiri, dari dalam diri mungkin takut terlihat kok kayak gitu aja nggak ngerti. Nah, takut bertanya lebih lanjut itu Iya. mungkin saja ada. Kalau di organisasi saya kebetulan karena mungkin lebih cair daripada organisasinya Mbak Susan, kita terbiasa tanya, Pak nanti berubah lagi nggak Pak? Tersinggung nggak tuh Malah- atasannya? Jen? Enggak. Malah Oh itu saya tanyanya belum tahu. langsung Itu bagus udah tuh. berantisipasi Dia- bahwa dia- akan berubah ya. Dia seperti mendapat ini ya, mendapat tantangan. Pak, ini boleh masih bisa. Sepertinya timnya sudah mengantisipasi Iya. bahwa dia dinamis, dia masih nanti berpikir secara terbuka dan nanti akan ada kesempatan untuk berubah. Kadang-kadang capek, tapi hari kadang-kadang kalau lagi nggak capek ya kita ketawa gitu. Tapi akhirnya ngingetin gitu, Pak nanti ada perubahan lagi nggak Pak kira-kira? Pak tolong emailnya kemarin belum? Oh iya 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 iya. Ya nanti ingetin saya ya. Ya seperti itu. Ya, tadi Enak tuh saya kalau mau ketemu tanya itu. ekstrovert yang sportif. Jadi mau tanya Iya. bagaimana tuh cara mengantisipasinya tadi dengan bertanya langsung kepada yang bersangkutan, Iya. mengirimkan email, minta konfirmasi, dan tadi Mbak Astrid katakan jangan tunggu sampai proyek sudah mau berakhir baru, tapi sejak awal-awal dikonfirmasi ulang ya, supaya menghindari sudah kerja 80% harus ngulang dari nol kan sayang ya. Tapi tidak ada jaminan juga sih. Perubahan bisa terjadi kapan saja. Kapan saja. Oh yang bikin lelah juga ini revisi bisa berulang-ulang Ya. dengan tipe atasan yang seperti itu. Jadi misalnya di ide awal akan bikin gini, kemudian kita bikin, oh kayaknya kok nggak sebagus yang saya pikir kemarin ya. Itu revisi bisa berulang-ulang, meeting bisa lama sekali. Dan kapan akan mencapai titik final? Kalau Sudah mepet deadline, oke. akhirnya mau nggak mau harus difinalisasi. Gitu juga nggak sih? Ada yang gitu. Kalau udah dekat deadline ya udahlah ini. Nah, tapi tetap ketika mendekati deadline itu biasanya kita sampai titik darah penghabisan banget ya, sampai jam berapa ini kita belum pulang. Ya, Nah, jadi seperti para itu. bos ekstrovert ya, para bos ekstrovert ini adalah curahan hati. Tapi Anda yang introvert, sisi baiknya juga banyak, betul seru punya apa sisi baiknya kalau Mbak Astrid lihat? sisi baiknya, alive Live ya, suasana apa hidup, ya? apalagi? ya kayak sunshine in the room gitu. Yang kalau melihat beliau karismatik ya biasanya Karismatik ya, ya, karismatik yang ketika beliau bicara atau speech atau apa orang pasti yang wow gitu. Apalagi kalau memang orangnya cerdas Iya, dan betul. punya banyak referensi yang sudah ada di kepala, di pikiran dan pengalaman beliau gitu. Jadi banyak yang akhirnya menjadi semacam inspiring leaders ya kalau saya lihat ya. seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman introvert ya, jangan khawatir bahwa introvert itu bukan orang pendiam dan introvert tidak bisa bekerja dalam bidang yang komunikasi, Mbak Sri komunikasi bertemu dengan orang, tapi dengan latihan ya, kita memahami gaya yang lain. Nah, untuk para ekstrovert nih, para bos ekstrovert terutama, pahami pahami anak buah Anda ya. Dan ternyata deadline itu akan menjadi suatu jangkar yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan oh ya, disinilah titik akhirnya. Nah, jadi sebenarnya yang penting adalah saling memahami ya. Jadi kita untuk mengurangi stigma ataupun labeling bahwa introvert adalah pendiam dan ekstrovert adalah banyak bicara. Kita tidak terlihat pendiam juga kan, Nggak ada Ibadah, ya kan? buktinya nih, ya. Kalau kita pendiam mungkin ketika kita harus small talks dengan orang yang kita tidak nyaman. Tapi Betul, karena nah. kita dengan Mas Ronald, saya dengan Mbak Susan kan juga berteman baik. Ya, itu kita satu nyaman. juga yang penting dari Mbak Asri ya, bahwa orang introvert itu perlu waktu banyak untuk sebelum memasukkan teman-teman itu ke dalam inner circle-nya.
Nah kalau saya orang ekstrovert, ketemu 1 jamnya udah bisa jadi teman baik. Gitu ya. Ya jadi teman-teman, ini kita baru berbicara dari bagaimana seorang itu mendapatkan energi ya, introvert dan ekstrovert. Ekstrovert, introvert, E dan I. Masih banyak lagi nanti kalau kita kombinasikan, misalnya Mbak Asri ini introvert yang thinking ya. Kalau Mbak Susan introvert yang intuition. Nah itu berbeda lagi tuh. Bisa lagi ada perbedaan di situ ya. Nah jadi masih banyak lagi nanti kita akan bahas ya, apa saja yang bisa menjadi benturan, tapi tujuannya sebenarnya bukan kita mencari benturannya, tetapi kita melihat di mana kita bisa mempertemukan titik temunya di mana. Nah, sehingga hubungan kerja produktif ya, tidak harus lagi meraba-raba lagi terlalu lama, sehingga kinerja bisa optimal. Dan kita bisa mentertawakan hal ini, Ya, perbedaan-perbedaan ini, kita gitu. Kalau flashback berarti in hindsight ya, Iya. kita bisa wah lucu juga ya kalau kita nggak paham tuh ya. Nah, itulah Iya. akibatnya. Demikianlah episode kita kali ini yang membahas perbedaan antara introvert dan extrovert. Saya Ronald Saya Asri. Dan Susan. dalam Leadership Toolbox Podcast. Podcast.